Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terpuja nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita ada di tempat ini, kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terlebih lagi kita mau menaikkan setiap hati kita mau menyembah Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, sebab kami ingin Tuhan mengenalmu Bapa lebih dalam lagi Tuhan, dari apa yang kami tahu Tuhan. Terima kasih.
Karena kami rindu Tuhan mengenal secara pribadi Tuhan dengan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi Bapa dari apa yang kami tahu Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu Tuhan mengenal kami Bapa. Dan kami layaklah Tuhan, Engkau terima segala setiap ucapan syukur kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu Tuhan pada hari ini Bapa. Karena kami mau Tuhan dipuaskan dengan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuja namamu Tuhan. Roh-Mu Bapa bekerja atas kami Tuhan, memendukkan setiap hati kami pada saat ini Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh acara kami Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir, semua ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami bersehati, mata akan menghancurkan segala pesembis kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh meresahkan hati, tidak bisa menjamah kami dari kuasa-Mu tiap bagian atas kami. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami serahkan seluruhnya Bapa ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terpuja namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Seluruh muda-mudi remaja yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita lebih lagi di dalam Dia. Haleluya. Sebab kami Tuhan mau diam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersuka cita di dalam-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Di saat ku berpaling
Dengan sukacita, amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita salam kanan kiri kita. Mari kita bersama-sama katakan, denganmu Tuhan. Kita akan berjalan sama-sama, haleluya. 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 Sama-sama kita bertepuk tangan. Percaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan.
Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu sebab Kau Tuhan kami yang layak kami sembah, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagimu Raja, di atas segala Raja Tuhan, di atas segala Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah Engkau berikan sehingga kami bisa beribadah kepadamu dan kami akan diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kuasa pengurapan Tuhan bekerja, firman Tuhan yang hidup berkuasa, firman Tuhan yang tidak kembali sia-sia, firman Tuhan berhasil itu akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Dan setiap umat Tuhan membukakan hati buat firman Tuhan, menerimanya dengan sukacita. Dan firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka melakukannya dan akan mengubahkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Syukur bagimu, kami serahkan waktu ini hingga pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang berkarya Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersatu mengusirkan segala setan kegelapan, Kau tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus segala kesombongan, keangkuhan kami usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Kami tahu Roh Kudus yang setia bekerja dengan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sungguh sangat mengasihi Tuhan, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Lihat kiri kanannya, saudara sudah mengenal satu dengan yang lainnya ya. Haleluya, haleluya. Oke, pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan ya, yang hidup benar di dalam Tuhan ya, haleluya. Nah ya, seperti Sabtu kemarin saudara ya memperhatikan ya, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah jikalau hidupmu sudah benar, puji nama Tuhan, teruskan. Jikalau belum benar, belum berkenan kepada Tuhan, bertobat, keluar dari sana ya. Karena saudara pemuda-pemudi di dalam Tuhan, bukan pemuda-pemudi di luar Tuhan. Berarti nah cara hidup saudara, cara pergaulan saudara, nah ya perkataan, perbuatan, kasih, nah itu tentu tidak serupa dengan yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya itu buktinya saudara hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Haleluya. Nah hari ini saudara, Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan ya, sambungan daripada nah Sabtu yang lalu saudara ya. Kemarin ayat 15, 16, sekarang ayat 17 dari Efesus pasal 5 ayat 17. Oke, tentu semua membuka Alkitab ya, bukan membuka yang lain sampai selesai ibadah ini. Sudah dapat semuanya ya? Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini ada nasihat daripada firman Tuhan ya, dari kitab Efesus. Nah ini disampaikan sekarang kepada kita ya, bukan kepada jemaat Efesus saudara, tetapi kepada pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Immanuel ya. Nah dikatakan di sini sebab itu janganlah kamu bodoh ya. Jadi Tuhan tidak suka kepada anak-anak Tuhan yang bodoh ya. Karena kita itu diciptakan dari awal itu saudara serupa segambar dengan Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, berarti nah karakter tabiat yang ada pada Tuhan itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan sebab itu janganlah kamu bodoh ya. Jangan mau saudara ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi menurut firman Tuhan ini sebenarnya anak Tuhan itu tidak ada yang bodoh. Tetapi kenapa saudara bodoh? Nah ya karena dia tidak mau. Nah tentu diajari, tidak mau berubah. Tidak mau saudara untuk patuh, untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Tetapi saudara Tuhan mengingatkan kita, ya mengingatkan pada saat ini sebab itu janganlah kamu bodoh ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak suka kepada anak-anak Tuhan yang bodoh ya. Yang masa bodoh lah, yang cuek saudara. Nah ya yang tidak peduli
Kemudian yang egois, sebenarnya dia tahu saudara sudah mengerti ya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Sebenarnya firman Tuhan itu tertuju kepada dia, tetapi saudara, nah dia pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak tahu, nah tidak mau mengalami perubahan. Nah di dalam kehidupannya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tapi satu hal saudara, nah firman Tuhan ini, nah yang mengingatkan, mengajari supaya anak-anak Tuhan itu tidak ada yang bodoh. Terlebih lagi untuk apa saudara? Untuk kehendak Tuhan. Nah ya, tidak ada yang bodoh. Yang bodoh saudara berarti tidak mengerti, tidak tahu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Tetapi Tuhan mau saudara kita keluar daripada hal tersebut. Haleluya. Nah ya, kita keluar saudara dari ketidakpedulian. Nah dari tidak mau tahu sesuatu, situasi, keadaan, firman Tuhan. Atau saudara, nah ya, kita tidak mau mengerti apakah hidup kita ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan, apakah sudah berkenan. Nah ya, kita tidak mau tahu tentang itu saudara ya, dengan kehidupan roh kita, apakah kita sudah mengalami pertumbuhan, ya mengalami perubahan, apakah kita sudah saudara melakukan firman Tuhan atau tidak ya, apakah kita sudah melakukan dasar-dasar daripada kebenaran, firman Tuhan ya. Jikalau kita tidak melakukan dasar-dasar kebenaran dari firman Tuhan yang membuat kita kokoh kuat saudara, bagaimana kita bisa dibangun Tuhan di dalam kehendaknya, di dalam kebenarannya, tentu tidak akan bisa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, nah Tuhan berikan terus kesempatan-kesempatan bagi setiap saudara ya. Jadi ini ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk bisa keluar. Jikalau selama ini ya masih ini bodoh saudara, masih cuek, egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli ya dengan kehidupan rohnya, tidak peduli. Nah bagaimana, tiap-tiap hari saudara dia tidak peduli. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus itu janganlah diteruskan. Haleluya. Nah supaya keluar dari sana. Karena kita akan lihat saudara bagaimana orang bodoh tersebut saudara ya. Nah seperti misalnya di pendidikan. Kalau dia bodoh tentu dia tidak akan apa saudara. Tidaklah akan naik kelas, tidak akan naik tingkat, tidak akan lulus. Nah ya, kenapa saudara dia bisa bodoh? Tentu karena dia tidak mau belajar itu sebenarnya ya. Haleluya. Nah karena kan manusia diperlengkapi. Ya kan, diperlengkapi dengan pemikiran, diperlengkapi saudara, dengan mata, dengan telinga untuk bisa mendengar saudara, dengan pikiran untuk bisa mengerti. Tetapi kenapa saudara bodoh ini tadi tidak serius, tidak sungguh-sungguh, cuek, anggap remeh. Nah ini tadi ya, sehingga apa saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia tidak mengerti. Tentang ini pelajaran atau studi tersebut membuat saudara dia tidak akan mengalami peningkatan. Amsal 5 ayat 23, mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Nah apa dikatakan Amsal ini? 1, 2 ya. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Karena kebodohan yang besar dia tersesat. Seharusnya jalannya lurus saudara, tapi karena kebodohannya ini. Ya. Mula-mula saudara bisa dia pura-pura bodoh. Nah akhirnya saudara itu menjadi satu karakter dalam kehidupannya. Nah kalau itu terus menerus dikerjakan itu menjadi satu karakter. Padahal dulunya dia tidak seperti itu. Ya, tapi ini tadi pura-pura tadi sudah. Pura-pura tadi, pura-pura bodoh. Nah ya, kemudian bodohnya itu semakin bertambah besar. Akhirnya apa saudara? Akan membawa kepada kesesatan. Nah harusnya bisa dikerjakan, harusnya dia berjalan di dalam kehendak Tuhan, harusnya dia berjalan di dalam kebenaran. Nah saudara, tetapi dia bisa tersesat. Kenapa saudara? Karena kebodohannya. Kebodohannya itu siapa yang menciptakan? Dirinya sendiri. Karena dari Tuhan tidak ada manusia itu diciptakan apa? Bodoh. Haleluya. Nah ya, kalaupun saudara IQ-nya itu beda-beda. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu, apalagi sudah di dalam Tuhan, untuk bodoh. Tuhan tidak suka. Haleluya. Kenapa saudara? Amsal ini berkata karena kebodohannya yang besar. Lihat, kenapa jadi besar? Kenapa saudara? Bertambah-tambah gak mau keluar dari sana.
Jadi bertambah-tambah besar bodohnya. Bertambah-tambah besar cueknya saudara ya. Masa bodohnya. Tidak peduli dengan sekelilingnya. Tidak peduli dengan kehidupan rohnya. Tidak peduli saudara dengan Tuhan. Ya, bagaimana saudara dia takut akan Tuhan. Kalau dengan, nah ya saudara yang kasih dalam nama Yesus yang dilihat saja dia tidak takut, tidak hormat. Bagaimana dia berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Yang dilihat saja tidak bisa dikasihnya saudara ya. Itu tidak benar. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jikalau saudara tahu. Nah selama ini saudara berpura-pura bodoh dan kebodohan itu bertambah besar. Keluar dari sana. Haleluya. Karena itu akan menyesatkan saudara. Menyesatkan saudara, membuat saudara tidak benar, membuat saudara tidak berhasil, membuat saudara tidak berkemenangan. Makanya berusaha saudara untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kalau saudara tidak berusaha hidup dalam kebenaran, inilah yang membuat kebodohan itu semakin besar dan akan menyesatkan saudara. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, minggu kemarin sepertinya ya Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Jikalau ada penyimpangan itu sedikit saja saudara. Sedikit saja ya. Hanya berapa derajat saja. Tapi kalau ini diteruskan ini penyimpangannya ini makin ini. Ya makin besar. Pertama itu mungkin saudara hanya 1 sentimeter saja. Tetapi diteruskannya akhirnya menjadi apa? Berkilometer. Berarti dia semakin jauh daripada kebenaran tadi. Semakin jauh, bukan semakin dekat. Bukan hanya di situ saja. Nah apalagi, dikerjakan terus menerus. Kebodohannya bertambah. Nanti saudara udah sampai ya di pinggir jurang baru dia sadar. Waduh, ternyata sudah lari daripada jalur. Nah saudara kasih dalam nama Yesus ya. Berapa besar kerugiannya tersebut? Hampir saudara, puji Tuhan hampir ya. Kalau sudah masuk dulu, sudah terjatuh saudara, baru dia sadar, waduh bagaimana. Puji Tuhan kalau dia sadar, ya dia bisa mungkin saudara ya merangkak lagi untuk keluar dari sana. Kalau dia mau, tapi kalau enggak saudara, wah terpuruklah kehidupannya. Nah ini tadi ya akhirnya membawa kepada kesesatan. Jadi pada mulanya dibangun dalam kebenaran, tetapi karena sesuatu lah ya. Sesuatu keinginan daging, keinginan hati, keinginan pikiran, keinginan ya inilah ya pemuda-pemudi. Nah itu membuat saudara menyimpang, membuat kebodohan itu semakin besar. Maka saudara akan disesatkan. Jadi mari keluar daripada kebodohan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah agar benar-benar pemuda-pemudi yang hidup di dalam Tuhan. Amsal 9:6. Semua membuka, semua membaca ya dengan keras saudara. Ya suka akan firman Tuhan. Suka firman Tuhan ya. 1, 2 ya. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Buanglah apa saudara? Kebodohan. Jadi siapa yang membuang? Kita sendiri, saudara sendiri yang membuangnya. Gak bisa orang lain. Kalau orang lain nanti saudara tersinggung. Kalau saudara dikatakan, bodoh sekali nih. Sudah berulang-ulang diajari. Nah tetap tidak tahu. Pasti nanti saudara akan bisa ini ya. Bisa marah, bisa tersinggung, bisa sakit hati. Makanya firman Tuhan mengajari apa saudara? Berkata buanglah kebodohan. Siapa yang membuang? Saudara sendiri membuang, mengeluarkannya dari diri saudara. Haleluya. Haleluya. Berarti kalau saudara buang berarti saudara sudah sadar. Amin. Haleluya. Nah kesadaran itu saudara itu akan memberi apa? Pertobatan. Dan akan menuju kepada apa? Perubahan. Tapi kalau orang lain mengingatkan, mendorong saudara ya dari luar baru saudara lakukan. Kalau tidak ada dorongan, tidak ada ingatan dari luar, nah saudara nggak mau melakukan, berarti kan nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan. Tapi kalau sendiri, saudara sendiri membuangnya, berarti saudara penuh kesadaran bahwa itu tidak berguna di dalam hidup saudara. Karena apa saudara? Firman Tuhan berkata apa? Akan membawa kepada kehidupan. Haleluya, kalau dibuang kebodohan tadi.
Berarti kalau kebodohan itu terus ada dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kematian. Kematian secara rohani. Haleluya. Nah, makanya jadi tidak mengerti apa-apa. Berulang-ulang disampaikan, berulang-ulang disampaikan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus yang gak pernah connect. Gak pernah kecantol saudara. Ya. Gak berulang-ulang disampaikan, gak bisa juga mengerti. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa saudara masih ada kebodohan tadi? Di dalam dirinya, ya, Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan kitab Amsal ini, buanglah kebodohan. Haleluya. Maka kamu akan apa? Akan hidup. Hidup di dalam Tuhan. Amin. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Hidup saudara di dalam kebenaran. Hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, tiap-tiap hari kan saudara Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ya. Haleluya. Membuat kita mengerti saudara bahwa kita hidup dalam rencana Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, tidak menyimpang ke kiri ke kanan ya, tidak ada yang melihat atau lihat kiri kanan dulu saudara. Oh, enggak ada yang ngelihat, baru dilakukan. Kalau ada yang melihat, oh saudara masih berpura-pura dulu ya. Nah, berpura-pura lihat dulu sekelilingnya bagaimana, ada enggak ya? Oh, enggak ada yang melihat. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, nah dilakukan. Nah, itu sebenarnya apa itu saudara? Membodoh-bodohi diri sendiri itu sebenarnya. Haleluya. Nah ya, jadi saudara, biarlah buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Amin. Siapa mau hidup dalam Tuhan? Katakan saya. Benar, kita semuanya mau hidup di dalam Tuhan ya. Makanya ayo dikejar. Kejar saudara, salah satu caranya bagaimana? Buanglah kebodohan. Maka kita akan hidup. Haleluya. Kalau kita hidup saudara, maka itu akan memberikan kesempatan bagi setiap saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Untuk melakukan kemenangan, untuk melakukan keberhasilan, untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Maka itu tidak akan asing lagi di dalam kehidupan saudara. Amin. Tapi itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Amin. Untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi mari, saya percaya saudara, kita sendiri secara pribadi pasti tahu bagaimana keadaan hidup kita ya. Kalau hari ini, nah firman Tuhan, melalui firman Tuhan itu Tuhan mengingatkan supaya saudara membuang kebodohan tersebut. Mari buang saudara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, supaya itu tidak ada di dalam kehidupan saudara. Dan hiduplah di dalam kehendak daripada Tuhan. Amsal 12 ayat 15. Lihatlah saudara apa dikatakan kitab Amsal ini. 1-2 ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi orang bodoh itu selalu menganggap jalan-jalan hidupnya itu yang benar. Ya, itu yang betul. Nah ya, jadi setiap yang dilakukannya itulah yang benar. Nah, menurut apa pandangannya sendiri, menurut anggapannya sendiri. Padahal sudah ada penyimpangan saudara. Ya, sudah ada penyimpangan daripada kehidupannya. Nah, tetapi saudara, kalau ya orang bodoh tersebut dikatakan lurus dalam anggapannya sendiri. Padahal itu sudah merugikan orang lain. Nah sudah ini ya tidak membangun, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dia saudara ya happy-happy saja, senang-senang aja. Karena ini tadi apa saudara? Oh itu benar, itu lurus. Menurut anggapannya sendiri. Padahal orang lain saudara sudah melihat oh itu enggak benar yang dilakukannya itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah kalau saudara begitu, nah ya itu tentu akan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah bisa membuat orang lain jadi tersandung saudara ya. Jadi gak membangun tubuh Kristus. Tetapi apa? Meruntuhkan nanti, merubuhkan. Ya orang lain padahal sudah berusaha untuk membangun, untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ini tadi. Karena ada anak-anak Tuhan, ya ini tadi ya. Yang menganggap bahwa lurus
nah ya, jalan-jalan kehidupannya menurut pengertiannya, menurut saudara, pendapatnya ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan membuat orang lain bisa jadi tersandung, tidak menjadi berkat saudara ya. Jadi bisa orang lain nanti ini mengikut saudara kepada yang tidak benar tersebut. Jadi jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi Tuhan berkata, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengar nasihat, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau dikasih pengertian, berarti dia adalah orang bijak, bukan orang bodoh. Haleluya. Nah kembali lagi saudara, 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Pasti saudara mereka ini sama-sama udah mendengarkan firman Tuhan. Makanya sama-sama diundang saudara, ya, untuk menantikan pengantin. Ya kan? Tapi ada perbedaannya ini tadi. Yang 5 garis bijaksana tadi, kenapa saudara dia bijaksana? Karena dia mau dinasihati. Amin. Mau dikasih pengertian. Mau saudara dibawa kepada kebenaran. Makanya dia jadi bijaksana. Haleluya. Kasih anugerah Tuhan pun melimpah dalam kehidupannya. Dia pun mengerti situasi. Biasa tuh saudara ya. Untuk apa ya? Untuk mengerti ke depannya. Makanya dia bawa persediaan minyak. Tidak secukupnya saja. Dia sudah mendapat pengertian. Inilah tadi bijaksana tadi. Oh kalau pengantin. Pria tadi ya. Kalau dia tidak datang tepat pada waktunya. Nanti aku bisa kehabisan minyak. Oleh sebab itu aku harus bawa persediaan. Oh luar biasa, bijaksana saudara. Tapi 5 garis bodoh tadi kenapa? Ini tadi, saudara menurut ini tadi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia pasti nggak mendengar nasihat ini. Ya, nggak mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Makanya dia bawa seadanya. Misalnya saudara, pengantin, pria itu akan datang, kita akan song-song jam 3 sore. Sampai jam 3 sore lah saudara dia bawa persediaan minyak tadi. Tapi ternyata saudara pengantin pria tadi tidak datang jam 3. Ini pelita kan harus saudara itu terus ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata datanglah jam 5 atau jam 6, kan sudah habis. Tetapi lihat gadis bijaksana tadi, dia tetap membawa persediaan minyak. Jadi pengantinnya datang saudara, walaupun tidak tepat pada waktunya. Ya seperti gambaran Tuhan Yesus, Yesus datang seperti apa saudara, pencuri, tidak ada satu pun yang tahu. Makanya kita perlu bersiap-siap. Sama saudara ya, gambaran daripada ini tadi. Pengantin tadi, 5 garis bodoh, 5 garis bijaksana tadi. Akhirnya apa saudara? Garis bijaksana tadi mendengarkan. Ini tadi kan mereka sama-sama, ini saudara menunggu sama-sama sudah tertidur. Tapi terdengar pengantin pria datang. Oh 5 garis bijaksana ini saudara. Karena ada minyak persediaan dia pun hidupkan segera pelitanya. Tapi 5 garis bodoh tadi saudara, mereka hanya membawa seadanya saja. Akhirnya tidak bisa pelitanya hidup lagi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mereka pun dianjurkan. Ini setelah kehabisan, baru mereka mendengarkan nasihat. Mereka dianjurkan, pergi saja beli ya ini. Ke warung mereka pergi saudara, tetapi pengantin tadi sudah memasuki ruangan ya di apa ya. Bersama-sama dengan ini tadi tamu dan 5 gadis bijaksana tadi. Kemudian pintu pun ditutup. 5 garis bodoh tadi datang saudara. Ya memang mungkin bisa saja mereka mendapatkan minyaknya. Tetapi pintu sudah ditutup. Gak ada lagi saudara ya kesempatan untuk bisa masukinya. Mereka mungkin ketuk-ketuk juga gak bisa lagi. Karena pintu sudah tertutup. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan supaya ya kita mau mendengarkan nasihat. Haleluya. Supaya tidak bodoh tetapi menjadi bijak. Karena orang bodoh dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi dia tergantung saudara ya ini ya. Dengan apa? Fokus saudara dengan pengertiannya sendiri. Hanya pengertiannya sendiri saudara ya.
Itu dibangun oleh karena apa? Mungkin ya kepentingan-kepentingan inilah ya, kesenangan-kesenangan pribadi atau kesenangan-kesenangan daripada keinginan daging tadi saudara ya. Nah dibangun, makanya dia ini memiliki pengertiannya sendiri. Dia katakan, oh gini yang benar, ini yang betul, ini yang, nah ini ya jalannya yang benar. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi ternyata apa saudara, itu membawa kepada kesesatan bagi dia. Jadi marilah bagi pemuda-pemudi, nah supaya segera keluar dari sana ya, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, supaya menjadi pemuda-pemudi yang bijak di dalam Tuhan. Haleluya. Oh luar biasa ya, pekerjaan Tuhan bisa kita bangun saudara pada akhir zaman ini, jikalau saudara mau menjadi pemuda-pemudi yang bijak di dalam Tuhan. Amsal 14 ayat 9. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Jadi mencemoohkan saudara korban tebusan, tidak menghargakan. Kasih anugerah tebusan darah Yesus itu dianggap remeh. Nah ya, penebusan ya saudara, supaya menjadi anak-anak Tuhan itu dianggapnya remeh, biasa itu enggak apa-apa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, padahal itu harus dikerjakan. Haleluya. Nah ya, tetapi dikatakan orang bodoh itu mencemoohkan korban tebusan. Enggak apa-apa, besok kan bisa bertobat. Nah besok-besok kan bisa keluar dari sana. Padahal saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, besok-besok itu kan panjang terus, itu akan apa? Mengikat dia. Membuat kebodohannya menjadi besar. Akan membawa kepada kesesatan. Haleluya. Nah ya, jadi saudara hargakan. Hargakan tebusan darah Yesus. Kasih karunia Tuhan itu dihargakan. Haleluya. Dengan mengikut Tuhan sungguh saudara dikerjakan. Hasilkanlah. Nah ya, buat sesuai dengan pertobatan. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, supaya keselamatan itu dikerjakan tiap-tiap hari. Haleluya. Nah kadang-kadang saudara, anak-anak Tuhan ini, aku kan sudah di dalam Tuhan, udah. Cukup hanya sampai di situ saja saudara ya. Berarti aku kan sudah anak Tuhan, aku pasti selamatlah, tapi enggak dikerjakan. Apa menjadi bagiannya enggak dikerjakan. Oke, saudara sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi setelah menjadi anak Tuhan kan ada bagian daripada anak Tuhan yang harus dikerjakan. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi tidak hidup begitu saja. Nah, oke, mari kita lihat kembali saudara. Amsal 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Nah ya, ini satu ciri-ciri saudara. Orang bodoh ya, siapa lekas naik darah. Berarti apa saudara? Berlaku bodoh. Makanya perlu penguasaan diri. Haleluya. Nah ya, perlu penguasaan diri ya. Nah supaya tidak cepat-cepat saudara naik darah. Amsal 15 ayat 21. Yuk kita cepat ya supaya nanti saudara bisalah masuk kelompok sebentar di setiap wilayah. Amsal 15 ayat 21. 1, 2 ya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Oh haleluya. Nah ya, jadi di sini ada saudara bodoh dan pandai. Nah ya, bodoh itu saudara dikatakan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi. Ya, itu kesukaan bagi dia. Nah, dia sangat suka saudara. Nah ya, tetapi dikatakan orang yang pandai itu akan berjalan lurus, berjalan benar. Haleluya. Nah seperti firman Tuhan berkata, tunjukkanlah kami apa saudara, jalan yang lurus. Berarti apa saudara? Jalan yang benar. Amin. Nah ya, jadi orang yang pandai-pandai ya, pandai di dalam Tuhan itu suka jalan-jalan yang benar. Ya, suka kebenaran saudara. Suka hidup di dalam Tuhan.
Ya, suka menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalaupun hidupnya itu penuh pergumulan, ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya, tetapi itu tidak akan membuat dia saudara menyimpang, tapi dia berusaha terus untuk berjalan lurus, berjalan di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kebodohan itu adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Kita semuanya kan punya akal budi kan? Haleluya, punya ya akal budi. Nah saudara ya, apalagi sudah dalam Tuhan, berarti akal budi kita ini seperti akal budinya Tuhan. Nah ya, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi akal budi. Nah Tuhan memberikan saudara ya. Tetapi dikatakan tadi saudara, kebodohan itu kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah berarti kita kalau bodoh saudara berarti kita suka tidak berakal budi. Ya suka kita tidak menggunakan pemikiran. Nah ya, maunya nyaman-nyaman saja, enak-enakan. Nah tanpa kerja keras saudara, nah ya tanpa berusaha ya, tapi hasilnya baik-baik. Nah ya, tanpa misalnya bekerja dengan sungguh-sungguh saudara ya, tetapi menginginkan apa? Income yang lebih besar. Tanpa ini belajar dengan sungguh-sungguh, maunya nilainya baik-baik ya. Nah saudara seperti anak sekolah minggu didoakan ya, Bu aku besok mau ini ya, mau ujian ya. Ya, tapi belajar ya, enggak Bu, kalau ibu doakan nanti Tuhan Yesus yang menggarap katanya, mengerjakan. Itu anak sekolah minggu saudara. Nah, jadi dia sangat percaya kalau sudah didoakan udah pasti itu ini, ya pasti bisa tanpa belajar. Oh luar biasa ya, itu kan anak kecil saudara. Saudara kan bukan anak kecil kan, haleluya. Nah harus ada apa? Usaha, haleluya. Nah kalaupun saudara sudah berdoa, jangan anggap remeh. Sudah berdoa kok, sudah melayani, enggak belajar sungguh-sungguh, enggak bekerja sungguh-sungguh, pasti berhasil. Enggak bisa saudara. Haleluya. Nah justru sudah doakan harus lebih lagi mengerjakannya. Amin. Nah supaya hasilnya berlipat kali ganda. Haleluya. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, mari perhatikan di sini saudara. Kebodohan itu adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Nah, berarti kalau nggak berakal budi dia, nah bagaimana ya saudara, sama dengan orang yang inilah yang nggak waras ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah karena firman Tuhan berkata, kebodohan itu adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, orang yang tidak waras. Jadi kalau dia tidak waras saudara, berarti dia suka. Itu sama dengan orang bodoh. Tapi orang yang pandai berjalan lurus, berjalan benar. Nah ya, nggak ada tipu-tipu saudara. Nah di dalam perjalanan hidupnya ya, tapi dia mau sungguh-sungguh, mau benar-benar saja. Haleluya. Dia takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan. Dia percaya kepada otoritas firman Tuhan. Dia mau hidup di dalam firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah biarlah melalui firman Tuhan ini, nah ya, supaya keluar daripada kebodohan tersebut. Karena saudara itu tidak akan memberikan berkat bagi saudara kalau tetap tinggal di sana. Haleluya. Nah tadi firman Tuhan kan berkata buang, berarti saudara sendiri yang membuangnya ya. Keluarkan dari hidup saudara. Haleluya. Keluarkan di dalam nama Yesus segala kebodohan-kebodohan. Ya, tinggalkan hidup saya, tinggalkan jiwa saya, tinggalkan pikiran saya dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus ya, saudara sendiri yang membuang, yang mengeluarkannya. Haleluya, berarti saudara penuh dengan kesadaran. Kalau orang lain nanti buang saudara bisa, ini bisa tidak siap, bisa marah, bisa ini ya, menjadi saudara, tidak suka ya. Nah karena itu nanti dipaksa, ya kalau dipaksa itu saudara tanpa kesadaran, itu bisa tidak menyenangkan ya. Maksudnya saudara tidak siap, jadi saudara sendiri membuangnya daripada kehidupan saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan.
Nah tadi dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi apa dikatakan? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan, berusaha. Berarti ada saudara bagian yang harus saudara kerjakan. Tuhan bagaimana ya? Usaha apa ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan ya? Supaya apa saudara mengerti akan kehendak Tuhan. Kuncinya tadi yang pertama saudara yaitu buang kebodohan. Haleluya. Nah ya, kemudian yang kedua apa saudara? Berusaha ya. Berusaha supaya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Nah ya, jadi ada usaha lah dengan kesadaran saudara. Berarti saudara berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup saudara di masa muda saudara ini. Tuhan apa ya kehendakmu di dalam kehidupanku. Coba saudara merendahkan hati, saudara datang kepada Tuhan. Saudara bukakan hati saudara ya. Kemudian saudara pun berkata, Tuhan aku mau tahu Tuhan apa sebenarnya kehendak-Mu di dalam hidupku. Di masa mudaku ini Tuhan. Apa kehendak-Mu ya Tuhan? Haleluya. Berarti ada usaha, ada tindakan, ada perbuatan yang dilakukan. Ya, yang saudara lakukan untuk mencari apa saudara? Kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena setiap saudara kan ada masing-masing ini kehendak Tuhan. Nah ya. Nah saudara ya. Mungkin secara umum oke, bisa sama ya. Kehendak Tuhan itu. Nah supaya saudara ini ya bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara bisa bertumbuh, saudara bisa bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tapi secara pribadi pasti ada kehendak Tuhan. Ya di dalam kehidupan saudara. Masing-masing ada secara pribadi. Nah ini yang perlu dicari. Haleluya. Ini yang perlu dicari tahu saudara. Ya apa kehendak Tuhan. Kalau saudara sudah mengetahui dan hidup di dalamnya. Wah tentu hidup saudara itu luar biasa berbuah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya. Nah membuat saudara tentu tidak akan sama. Akan ada terjadi perubahan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah jadi adalah usaha ya daripada kehidupan saudara. Jangan saudara tunda-tunda atau masih muda Tuhan ya mengertilah. Ya memang saudara masih muda ya makanya lah. Nah saudara hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Nah ya supaya mencari tahu kehendak Tuhan. Amin. Nah ya jadi dicari tahu saudara berusaha berbuat. Nah kerja keras untuk itu. Nah supaya saudara mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Nah kalau saudara dalam kehendak Tuhan, nah mungkin banyak hal saudara tidak tahu. Tapi saya percayalah Tuhan pasti bekerja dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah ya, pasti Tuhan tidak akan berdiam. Tuhan pasti menyertai. Amin. Kalaupun banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tetap dalam kehendak Tuhan, tentu Tuhan tidak akan berdiam. Amin. Tuhan sanggup membukakan jalan. Haleluya. Nah supaya saudara bisa mendapatkan jalan keluar solusinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk Mazmur 119 ayat 27. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah saudara ya. Melalui petunjuk tita-tita firman Tuhan tadi itu akan membuat saudara mengerti akan kehendak Tuhan. Amin. Nah ya, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara miliki, itu akan memberikan pengertian akan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah makanya suka firman Tuhan ya. Amin. Suka firman Tuhan saudara ya. Suka firman Tuhan. Nah baca firman Tuhan, miliki firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan tersebut. Yuk Mazmur 119 ayat 34. 1, 2 ya. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Oh luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sadar saudara.
Tuhan buatlah aku mengerti. Kenapa saudara? Jikalau sudah mengerti, maka dia akan berpegang teguh kepada Taurat Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin. Bahkan akan memeliharanya dengan segenap hati, tidak dengan terpaksa. Amin. Tapi dengan segenap hati, dari hatinya yang paling dalam. Haleluya. Untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Karena itu saudara akan membuat dia mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pernahkah saudara ini berdoa? Tuhan, buatlah aku mengerti akan firman-Mu. Buatlah aku mengerti Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan, supaya aku hidup di dalamnya. Jikalau belum pernah saudara meminta atau berdoa seperti itu, cobalah saudara. Dengan kesadaran saudara sendiri, ya coba berdoa rendah hati, datang kepada Tuhan. Tuhan, buatlah aku mengerti akan kehendak-Mu, supaya aku hidup di dalam-Mu Tuhan. Di masa mudaku ini Tuhan, aku mau hidup di dalam kehendak-Mu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau saudara meminta seperti itu, pasti Tuhan memberikan. Amin. Haleluya. Maka saudara akan tetap berpegang teguh kepada Taurat Tuhan. Amin. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, bahkan dikatakannya akan memeliharanya dengan segenap hati. Nah ya, memeliharanya dengan segenap hati. Jadi ada komitmen. Kalaupun saudara masih muda, tapi saudara berani memelihara firman Tuhan. Amin. Berani mempertahankan firman Tuhan. Kalaupun saudara masih muda, tetapi saudara berani memelihara firman Tuhan. Berani saudara untuk hidup dalam firman Tuhan tersebut. Amin. Kalau saudara diberikan pengertian akan kehendak Tuhan. Haleluya. Kan sudah ada petunjuk dari Tuhan. Anakku, kehendakku seperti ini. Nah kalau saudara sudah dapatkan petunjuk, nah ya pasti saudara akan apa saudara ya? Akan hidup di dalamnya. Haleluya. Misalnya saudara mau kemana lah ya. Misalnya saudara mau ke mana ini? Mau ke Boyolali. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus kemudian adalah petunjuk-petunjuk. Karena saudara masih jarang ke sana. Atau saudara mau carilah jalan ini ya, alternatif yang cepat. Nah ya, saudara pun lihat petunjuk. Atau saudara buka Google Map. Atau saudara buat ini, ya lihat petunjuk di sepanjang jalan. Oh ini nanti ke kanan. Oh ini nanti, nah ke kiri. Iya kan, haleluya. Kan gak mungkin saudara menyimpang lagi. Karena sudah ada petunjuk. Haleluya. Petunjuk kemana saudara? Ke Boyolali tadi. Kalau saudara nggak ikuti nanti saudara tidak akan sampai ke Boyolali. Tapi sampainya kemana nanti? Bisa sampai misalnya kemana saudara? Ke Solo. Atau saudara nanti menyimpang kemana jadinya? Mungkin nanti bisa ke ini ya, Wonogiri atau menyimpang lagi nanti sampai jadinya kemana saudara ya? Semakin ke selatan sana. Akhirnya nanti ke Pacitan dan sampai nanti dibawa lagi akhirnya nanti ke barat. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa enggak mengikuti petunjuk? Haleluya. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau Tuhan sudah memberikan pengertian, berarti Tuhan akan memberikan petunjuk kepada saudara. Amin. Kalau saudara sudah dapat petunjuk daripada Tuhan, hiduplah di sana. Amin. Ikuti saudara petunjuk tersebut supaya sampai kepada, nah ya, kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara menyimpang tidak akan sampai nanti. Nah seperti tadi mau ke Boyolali. Nah ya, tapi saudara nggak ikuti petunjuk. Padahal saudara cari-cari mana ini ya, mana ya. Sudah dikasih petunjuk ya, tapi saudara menyimpang. Disuruh ke kiri tapi saudara ke kanan. Nah kan sudah semakin jauh. Saudara cari-cari mana nih, kok makin nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan lah, karena saudara sudah menyimpang. Mungkin nanti saudara udah berkilometer, ya saudara dikasih petunjuk. Nah ya, saudara mungkin dikatakan nanti, nah misalnya saudara ke kiri. Tapi saudara tetap nggak apa-apa udah terlalu jauh nanti ke kiri nih, bisa ini ke kanan. Saudara tetap ikuti. Nah pengertian saudara sendiri, akhirnya nggak sampai-sampai ke Boyolali. Saudara pun diputar-putar.
Ya, jadi Boyolalinya apa? Tinggal apa, saudara? Nah ya, sayonara. Karena nggak sampai ke sana. Sampainya nanti kemana? Pacitan. Kemudian sampai nanti ke barat. Ya, dibawanya ke barat, saudara nanti sampai kemana? Lagi ya, ke Purwokerto dan seterusnya. Akhirnya, nah Boyolali kok jadi ke Jakarta, kok jadi ke Bandung. Nah itu tadi nggak mengikuti petunjuk. Jadi jauh kan? Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi saudara, kalau saudara berdoa minta, nah supaya Tuhan memberikan pengertian, jikalau sudah Tuhan berikan pengertian, berikan petunjuk, hiduplah di dalam petunjuk tersebut. Amin. Jangan menyimpang lagi. Haleluya. Oke, Mazmur 119 ayat 144. Satu dua ya. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah saudara ya, jadi ada peringatan-peringatan Tuhan saudara ya. Peringatan-peringatan Tuhan yang adil untuk selama-lamanya. Dan saudara ini ya diberikan pengertian, maka saudara akan hidup di dalamnya. Amin. Haleluya. Nah yuk kemudian kita lihat saudara dari Amsal 28 ayat 5. Satu dua ya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ya. Jadi orang yang benar-benar mencari Tuhan ya. Saudara datang beribadah ini karena mencari Tuhan. Katakan amin. Iya, bukan mencari yang lain ya. Haleluya. Nah ya, tapi mencari Tuhan. Kalau saudara benar-benar mencari Tuhan, maka saudara akan mengerti segala sesuatu. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, manusia roh itu mengerti perkara-perkara roh, mengerti juga saudara perkara-perkara manusiawi. Ya, makanya segala sesuatu. Haleluya. Nah ya, Tuhan berikan pengertian kepadanya. Ya, jadi orang hidup dalam Tuhan itu tidak hanya mengerti perkara-perkara roh. Dia juga akan mengerti perkara yang lain. Kalau saudara sekolah ya pasti mengerti, semakin pintar. Haleluya, yang kuliah semakin pintar, yang bekerja, nah semakin bertambah-tambah. Kenapa dikatakan saudara mengerti segala sesuatu? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi orang yang mencari Tuhan itu akan mengerti segala sesuatu. Berarti dia akan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu pasti. Kalau dia memang mencari Tuhan. Ya, tapi kalau dia mencari yang lain, makin jauh nanti dia dari kehendak Tuhan. Ya, tapi semakin dekat dengan kehendaknya sendiri. Makanya saudara akan terjadilah penyimpangan yang semakin luas, yang semakin panjang, semakin lebar. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya, masa muda saudara benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan supaya saudara mengerti segala sesuatunya. Haleluya. Yuk 2 Korintus 5 ayat 14. 1-2 ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi dikatakan di sini saudara ya, kasih Kristus, hiduplah dalam kasih Kristus. Amin. Karena dengan kasih Kristus tersebut saudara, maka itu akan memberikan pengertian kepada saudara ya. Pengertian akan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga saudara akan menghargakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Efesus 1 ayat 18. 1-2 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Haleluya, luar biasa ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, Efesus 1 ayat 18 ini berkata, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Nah jadi memang sangat penting sekali mengerti kehendak Tuhan. Amin. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya bagi saudara masing-masing. Haleluya.
supaya saudara tetap gairah di dalam panggilan Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Dan saudara akan kerjakan terus menerus, ya. Tidak akan saudara lepaskan. Ya, tidak akan saudara lepaskan. Haleluya. Nah ya, kalaupun keadaan atau situasi, nah ya memaksa saudara untuk melepaskan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, tetapi itu tidak akan pernah saudara lepaskan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena nah ya, Tuhan menjadikan mata hatimu terang sehingga semakin bisa melihat, semakin bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi tidak hanya sekedar saudara ya, saudara berlelah-lelah atau saudara buang-buang waktu, tidak hanya sampai di situ, tapi ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan di dalam panggilan Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam pelayanan yang saudara kerjakan, ada pengharapan di sana. Amin. Haleluya. Makanya saudara, persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Nah ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi, nah betapa kayanya kemuliaan yang sudah ditentukan bagi setiap orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan. Oh, betapa kayanya saudara. Bagian yang sudah ditentukan bagi setiap orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara ya. Oke, satu lagi yuk. Ibrani 11 ayat 3. Nah bagaimana supaya kita bisa mengerti lagi? 1, 2 ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kenapa saudara? Karena iman. Karena saudara hidup dalam iman, maka saudara akan mengerti akan kehendak Tuhan. Amin. Hidup di dalam iman. Iman itu dari mana saudara? Pendengaran dari firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Memberikan iman bagi saudara. Sehingga saudara tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di masa muda ini. Baik saudara masih sekolah, kuliah, bekerja saudara, melayani. Ya, kalaupun penuh dengan pergumulan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tetapi saudara akan mengerti. Amin. Haleluya. Nah ya, karena iman. Jadi nah ya, perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Karena saudara akan memiliki iman. Sehingga saudara akan mengerti kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan di dalam hidup saudara di masa muda ya. Sehingga saudara bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan tersebut. Dan itu akan membawa kemuliaan bagi setiap saudara yang akan mengubahkan hidup saudara, membuat saudara tidak akan pernah sama. Okelah, puji nama Tuhan. Nah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Firman Tuhan ini memberkati, tentu memperlengkapi saudara dan hiduplah di sana saudara ya. Supaya akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa di masa muda saudara ya. Agar gereja Tuhan ini pekerjaan Tuhan bisa kita kerjakan saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan, betapa Engkau menginginkan supaya Tuhan Yesus kami keluar daripada kebodohan, dari ketidakmengertian Tuhan akan kehendak-Mu. Tapi kami supaya berusaha Tuhan Yesus untuk mencari kehendak-Mu di dalam hidup kami, khususnya bagi umat-Mu Tuhan Yesus, pemuda-pemudi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita saudara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tak ada yang kita banggakan selain Tuhan. Biarlah tidak ada yang kita inginkan dalam hidup kita, tetapi hanyalah Tuhan. Biarlah
bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Ada yang membanggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah
sangat mengasihi Tuhan. Siapapun saudara, tentu saudara mau menyenangkan Tuhan. Mau mencari tahu kehendak Tuhan. Jikalau memang itu kerinduan saudara, saudara harus berbuat, harus berusaha, harus bertindak dengan tidak menunda-nunda. Jikalau selama ini saudara tidak peduli dengan kehendak Tuhan di dalam hidupmu, saudara tidak mau mencari tahu, saudara hanya melakukan kehendakmu sendiri, keluarlah dari sana. Keluar. Mari, carilah kehendak Tuhan. Berusahalah untuk itu. Berbuatlah, bertindaklah. Rendahkan hatimu. Datang kepada Tuhan. Nyatakanlah, Tuhan, aku mau tahu kehendak-Mu Tuhan di dalam hidupku. Nyatakanlah Tuhan, jikalau selama ini aku belum berjalan dalam kehendak-Mu, ampuni aku Tuhan. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu supaya aku hidup di dalamnya. Dan itu tentu akan membawa kepada rencana-Mu yang sesungguhnya. Mari setiap pemuda-pemudi angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, biarlah setiap umat-Mu ini, Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk mengerti, untuk mencari tahu kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Pribadi lepas pribadi Tuhan, mereka merendahkan hatinya. Mereka datang kepadamu Tuhan, mereka berusaha Tuhan, mereka tidak berdiam. Mereka tidak mau nyaman dengan kehendak mereka sendiri saja. Mereka tidak mau lagi Tuhan berjalan di dalam kehendak-Nya sendiri. Tapi Tuhan, mereka mau bertobat keluar. Mereka mau Tuhan Yesus mengetahui apakah kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka ada, hidup di sana Tuhan. Berjalan bersama-sama-Mu Tuhan. Untuk sampai kepada rencana yang Kau sudah tetapkan. Bapa yang baik dalam sorga, biar itu dikerjakan bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Mereka tidak berdalih-dalih, tidak mengeraskan hati, tidak menunda-nunda di dalam nama Yesus. Dengan penuh kesadaran mereka datang kepadamu Tuhan. Untuk mencari kehendak-Mu. Jadilah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan kau, kebodohan dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, egois mentingkan diri sendiri, lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kekerasan hati, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Kesombongan, keangkuhan, tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Kedegilan, kebebalan keluar dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Romo bekerja Tuhan luar biasa bagi setiap pemuda-pemudi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang saat mengasihi Tuhan. Haleluya. Adakah di antara saudara yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami? Haleluya. Mari silakan. Yuk, ada yang baru pertama sekali, mari ditemani yuk. Haleluya, kami mau berdoa karena kami sangat bersuka cita, ya. Haleluya. Kami bersuka cita dengan kedatangan. Oke. Iya, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Siapa namanya, Dek? Ya? Sartika. Ya, panggilannya Tika mungkin ya. Oke, puji nama Tuhan. Selamat datang Sartika. Tuhan Yesus baik ya. Tidak kebetulan Sartika datang beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini ya, karena Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan mau selamatkan, karena firman Tuhan berkata semua orang telah berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan Roma 6 ayat 3, upah dosa itu adalah maut.
penghukuman kekal neraka. Tetapi ada kasih karunia di dalam Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal, ya. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 14:6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus." Makanya saat ini mari secara pribadi Sartika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, ya. Saya akan tuntun, mari ulangi kembali doa yang saya inikan ucapkan, ya. Dengan sikap berdoa, tutup kedua matanya dengan mengeluarkan suara supaya kita genapkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya Saya membukakan hati saya untuk menerima Yesus, untuk menerima Yesus secara pribadi secara pribadi dalam hidup saya dalam hidup sebagai saya Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya menyadari saya saya menyadari orang berdosa. saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Tapi saya tahu Tapi saya tahu di dalam Tuhan Yesus di dalam Tuhan ada Yesus pengampunan. ada pengampunan. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Dengan Tuhan. darah-Mu Biar darah-Mu tercurah di tercurah bukit Golgata di bukit Golgota dan bekerja bekerja dalam hidup saya dalam hidup pada saya malam ini. pada malam ini. Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk Tuhan pengampunan Kau berikan. untuk pengampunan yang Kau Masa berikan. muda saya, Masa muda saya saya serahkan kepadamu. saya serahkan kepadamu. Mengikut Engkau Mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. dengan setia. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupanmu dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua saya kalinya, bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama dengan Dan di Tuhan. dalam nama Yesus, Dan di dalam nama saya Tuhan sudah Yesus, memiliki kuasa saya sudah memiliki kuasa untuk mengusirkan untuk mengusirkan segala kutuk dosa, segala kutuk dosa, kegelapan, kegelapan, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Tinggalkan saya Tinggalkan di saya dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan, ya. Tuhan mau supaya Sartika setia mengikut Tuhan, ya. Nah, kalaupun nanti di dalam perjalanan dalam mengikut Tuhan, nah bisa saja ada halangan, ada tantangan, tapi jangan menyerah, ya. Karena Tuhan sudah ada bersama-sama dengan Sartika, tentu kami juga akan mendukung di dalam doa. Puji nama Tuhan, kami mau berdoa secara pribadi. Ada kerinduan, ya, Sartika mungkin. Puji nama Tuhan, mari setiap pemuda-pemudi arahkan tangan saudara. Kita berdoa untuk Sartika ini, untuk kedua orang tuanya yang ada di NTT dan juga untuk studinya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, terpujilah namamu untuk kasih-Mu yang luar biasa atas Sartika ini. Malam ini Tuhan, dia sudah menjadi anak-Mu. Dan Engkau sudah memulai pekerjaan-Mu dalam kehidupannya. Dan Engkau akan teruskan hingga pada akhirnya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidupnya Tuhan. Kau tahu dia ada di kota Yogyakarta Tuhan Yesus, untuk studinya Tuhan, melengkapi hidupnya untuk masa depannya. Bapa yang baik, curahkan hikmat kepintaran daripadamu dalam nama Yesus menjadi miliknya Tuhan. Bahkan dia pergunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Demi nama Yesus sehingga dia bisa mengikuti perkuliahannya, bahkan bisa menyelesaikannya dengan baik. Dalam nama Yesus biar itu jadi. Kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya yang ada di NTT, dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja keselamatan daripadamu menjadi milik orang tuanya juga dalam nama Yesus. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, berkatilah Tuhan kekuatan kesehatan menjadi milik mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, bekerjalah seterusnya untuk Sartika ini, sampaikan dia pada rencanamu Tuhan dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu dalam nama Yesus, kegagalan dalam nama Yesus, tinggalkan Sartika, tinggalkan kedua orang tuanya dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati, ya. Sartika, mari silakan kembali. Oke, setia mengikut Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita lanjutkan. Ya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin.
Kita mau mendengarkan pengumuman. Haleluya. Sebelum mendengarkan pengumuman, kami mengucapkan selamat datang untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah tempat ini. Mari terus setia mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya, kiri kanan depan belakangnya boleh ucapkan selamat datang kepada saudari kita, Sartika. Selamat datang Sartika, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita mau mendengarkan pengumuman kita. Besok hari ada 2 kali ibadah. Ibadah minggu pagi kita di tempat ini di Gedung Pertemuan Ricci jam 8 pagi. Haleluya. Dan juga ibadah minggu sore jam 5 sore di rumah makan SNI lantai 2. Haleluya. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang pada hari ini datang beribadah pada Tuhan. Besok hari semuanya bisa hadir di ibadah raya minggu kita. Haleluya. Jangan ada yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Haleluya. Sekalipun kita sakit, walaupun ada halangan apapun juga, tetap kita datang pada Tuhan. Haleluya, beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji. Janji untuk hidup ini dan juga hidup yang akan datang. Haleluya. Puji nama Tuhan, penginjilan perkunjungan kita setiap hari Seninnya. Mari semua pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan di setiap wilayahnya masing-masing. Baik barat, timur, utara, dan selatan. Kita terus kerjakan penginjilan perkunjungan kita. Haleluya. Kita mau berbuah, haleluya, sesuai dengan pertobatan kita. Apa yang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga harus menyelamatkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Ibadah doa syafaat kita di tempat ini jam 7:30 malam. Haleluya, hari Jumat di tempat ini. Haleluya. Semua pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam doa syafaat. Ibadah pemuda-pemudi remaja Sabtu depan jam 5 sore masih di tempat ini. Haleluya. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini, datanglah hari Sabtu depan beribadah pada Tuhan. Kita perhatikan teman-teman yang kita kenal yang hari ini belum datang, kita ingatkan mereka, kita kunjungi, kalau kita bisa mengunjunginya selama seminggu ke depan, kita bisa bawa mereka untuk datang pada Tuhan. Dan juga kita juga bawa jiwa-jiwa baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini, kita mau memberikan persembahan, mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati, kita berdoa di dalam Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini Bapa. Kau mengingatkan kami Tuhan untuk kami terus berusaha Bapa, untuk kami bisa mengerti Tuhan akan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biar setiap firman-Mu Bapa boleh menjadi rema dalam hidup kami dan kami semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Engkau memberkati setiap pemuda-pemudi remaja-Mu nih Bapa. Studi mereka, pekerjaan mereka Bapa, dalam nama Yesus, perkuliahan mereka semuanya Engkau berkati. Bahkan semua yang menjadi saluran berkat mereka Tuhan, Engkau juga yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kami memberi Tuhan dalam nama Yesus kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, persembahan kami nih Bapa, kami serahkan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan, pekerjaan setan, sungut-sungut menggerutu, tidak ada bagianmu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, mulia yang luar biasa. Yang siap untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Kita katakan betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, sempurna
dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, indahnya, oh ya bersama-sama kita bangkit berdiri. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kita Tuhan. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Betapa indah hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang berada di sorga untuk lawatan-Mu atas ibadah pemuda, pemudi remaja dari awal pertengahan hingga saat ini. Pujian penyembahan, celebration yang sudah kami bawakan Tuhan, biarlah berkenan menyenangkan Engkau dan Tuhan memulihkan kami terus supaya pujian penyembahan kami lebih lagi Tuhan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa untuk setiap plan-plan Tuhan yang juga sudah ambil bagian pelayanan di ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap pemuda-pemudi yang sudah datang. Juga Tuhan sudah memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka terima. Firman Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka melakukannya dan akan mengubahkan mereka. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sangat percaya Tuhan Sabtu depan tentu ibadah pemuda-pemudi lebih luar biasa. Lebih berkemenangan lagi. Lebih bertambah-tambah lagi pemuda-pemudi yang datang beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok hari kami akan datang beribadah lagi dengan segala kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun dari antara umat Tuhan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang Tuhan menyertai perlindungan daripadamu menjadi milik kami Tuhan. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat setan penipu, kegelapan kau mau celaka, pengganggu pengacau, pencuri perampok niat jahat manusia, begal geliti. Kami serahkan semuanya, roh duniawi kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar setelah persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat.